mengapa Presiden Prabowo menentukan memilih bahwa Indonesia bergabung dengan BOP, meskipun itu terkesan terburu-buru. Nah, lebih jauh kita akan mendengarkan uh, pemateri selanjutnya, yaitu Direktur Geopolitik Grid Institute yang memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik, antaranya merupakan founder dari Ermol News Agency dan Rakyat Merdeka Online. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Teguh Santosa. Selamat malam, Bung Teguh. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, Bung Teguh. Luar biasa. Kita akan simak, Ikhwan dan Akhwat. Kami mohon untuk mengaktifkan kamera ya, biar diskusi ini lebih terasa lebih real begitu. Karena Bung Teguh akan memaparkan materi yang topiknya tentang membedah kepentingan Indonesia di balik Board of Peace. Ada apa di baliknya? Silakan Bung Teguh, 20 menit ke depan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sungguh-sungguh kepada AXA Working Group yang mengundang saya malam hari ini. Dan khusus untuk teman saya ini, Bung Rifa Berliana Arifin. Saya kira Siap, siap ketua. beliau ini yang merekomendasi ini. Dan ini topik yang memang menarik kita semua ya. Bawah aja, Pak. Dalam. Mau tidak mau, apa namanya, Palestina ada di hati kita ya sejak kita masih kecil lagi gitu ya. Dan memang eh, bulan pertama tahun 2026 ini luar biasa dinamikanya. Di awal-awal kita baru eh, kaget dengan penculikan Maduro ya. Saya sendiri sebagai orang yang pernah dua kali memantau pemilu di Venezuela, kemudian ada tiga kunjungan lain ke Venezuela, agak kaget juga itu walaupun saya bisa melihat apa namanya itu ada dimensi-dimensi lain ya yang bisa dilihat ya. Karena dalam setiap peristiwa politik ya termasuk peristiwa politik panggung global itu ada hal-hal yang tampak di permukaan atau artifisial begitu ya superficial di atas permukaan, tetapi ada juga hal-hal yang sebetulnya berada di bawah permukaan ya. Bukan tidak ada tapi barangkali tidak mendapat perhatian begitu. Nah, seringkali kita dituntut untuk mencari tahu apa yang ada di balik layar pemberitaan gitu untuk semua peristiwa. Saya sering bercanda kemarin untuk kasus Maduro dulu nih ya. Saya sering bercanda ke teman-teman, bercanda tapi saya kira agak serius. Saya bilang begini, ini kelihatannya Amerika Serikat membutuhkan pemain baru di Venezuela. Kemudian Venezuela membutuhkan pemain baru di Venezuela, dunia membutuhkan pemain baru di Venezuela, termasuk Indonesia juga membutuhkan pemain baru di Venezuela, dan jangan-jangan Maduro juga membutuhkan pemain baru di Venezuela gitu. Capek juga dia barangkali berusaha untuk mewujudkan sosialisme Bolivarian yang tantangannya luar biasa, 80% apa masakannya hidup dalam garis kemiskinan ya. Sementara kemampuan negaranya untuk menyediakan paket-paket bantuan semakin hari semakin mengecil karena kekayaan minyaknya ini juga ternyata tidak bisa mereka maksimalkan begitu ya akibat infrastruktur minyaknya yang sudah terlalu lama sejak mereka memutus hubungan dengan Amerika Serikat. Nah, angle-angle macam begini yang buat saya pribadi begitu cukup menarik. Dari Venezuela kita dikagetkan dengan keinginan Donald Trump untuk mencaplok Greenland ya pada akhirnya. Polisi, Aceh. Kemudian kita juga sempat mendengar keputusan Donald Trump untuk mundur dari 66 organisasi internasional, baik di bawah PBB maupun yang tidak tergabung dalam PBB begitu, karena menilai ke 66 organisasi itu sudah tidak lagi sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat misalnya ya. Baru kemudian di Davos, di sela-sela World Economic Forum, kita juga menyaksikan penandatanganan dokumen yang sekarang sedang kita bahas malam ini, Board of Peace ya. Walaupun sebetulnya pembahasan mengenai Board of Peace ini kan bukan hal baru ya. Kita mesti mundur ke bulan 9, bulan September, dalam sidang Majelis Umum PBB. Presiden kita juga bicara ketika itu. Kemudian Donald Trump juga bicara ketika itu, dan itu adalah saat pertama kali Donald Trump misalnya mempublikasikan apa yang dia sebut sebagai comprehensive plan
untuk menghentikan peperangan di Gaza, ya, di Gaza, khusus di Gaza. Pembicaranya khusus di Gaza. Nah, sementara Presiden Prabowo juga di PBB ketika itu menyatakan komitmennya, eh, kita siap untuk mengirimkan 20.000 pasukan penjaga perdamaian, begitu kata Presiden. Dan ada satu pernyataan Presiden juga yang seingat saya juga membuat banyak publik kita yang kaget gitu ya. Walaupun kalau saya bisa memahaminya gitu. Presiden mengatakan kalau misalnya Israel bersedia menghentikan penindasan terhadap masyarakat Palestina, maka Indonesia juga akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel begitu. Jadi ini hal-hal yang sepanjang 2026 ini di bulan pertama membuat kita bertanya-tanya sebetulnya dunia ini hendak dibawa kemana oleh seorang Donald Trump gitu ya. Tapi kadang-kadang saya kalau melihat Donald Trump ini tidak begitu khawatir, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak begitu khawatir? Karena kekuasaannya ini dibatasi oleh sistem yang dianut oleh Amerika Serikat ya. Nanti bulan November misalnya akan ada pemilu sela ya. Pemilu sela ini nanti akan menjadi satu mekanisme di Amerika Serikat untuk menghukum pemimpin atau untuk memberikan dukungan yang semakin besar kepada pemimpin. Kalau misalnya pemimpin, presiden dalam hal ini dianggap tidak pantas, maka nanti kita akan lihat resultnya dalam pemilu sela itu akan berubah ya. Hari ini memang baik Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat atau Kongres, dia punya dua kamar kita sama-sama tahu, itu dikuasai oleh Partai Republik walaupun tidak terlalu dominan ya. Sehingga Donald Trump mendapatkan energi yang begitu besar dari sistem politik internal di Amerika Serikat. Tetapi kalau misalnya kita melihat perkembangan-perkembangan, ada konflik setelah pasukan imigrasi dan bea cukai mereka melakukan pembantaian di depan publik. Ya, kita sudah lihat banyak videonya dari berbagai angle. Jadi bukan AI itu ya kalau sudah berbagai angle itu. Dan kita lihat bagaimana sekarang hari-hari ini gelombang protes terhadap IC dan juga pemerintahan Trump sedang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga orang bilang ya jangan-jangan tidak harus menunggu mid election ya bulan November nanti, tetapi bisa jadi sebelum itu juga sudah ada perubahan politik yang luar biasa sehingga ada mekanisme alamiah gitu ya yang bisa membatasi kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat. Kadang-kadang itu juga menjadi satu harapan gitu ya. Kalau kita misalnya sedang sebel banget nih sama pemimpin Amerika Serikat. Nah, malam ini kita membahas tentang dukungan kita kepada Palestina. Saya tadi buka-buka lagi buku saya. Saya pernah nulis buku judulnya Bulldozer dari Palestina. Sebetulnya itu kumpulan wawancara dengan duta besar negara sahabat di Jakarta. Dan bagian pertamanya itu judulnya Bulldozer dari Palestina. Bulldozer dari Palestina ini adalah julukan yang diberikan kepada duta besar Palestina untuk Indonesia. Kita semua pasti masih ingat duta besar Ribi Awad almarhum. Jadi Duta Besar Ribi Awad ini pernah menulis dan juga pernah bicara ke saya ya. Dia cerita misalnya tahun 1992 di saat sedang ada krisis besar di Palestina, Yasir Arafat mengambil satu keputusan yang cukup berat gitu, yaitu menutup 26 kedutaan besar Palestina di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, Ribi Awad eh, gelisah dan kemudian dia bertemu dengan putra Pak Harto, Bambang Trihatmojo, dan kemudian Bambang Trihatmojo mendengarkan, kemudian dia bilang ya nanti saya akan sampaikan kepada ayah saya gitu ya, kepada orang tua kami. Nah, besoknya dia datang, Bambang Trihatmojo menghubungi lagi Dubes Ribi Awad dan mengatakan sudah, kata Presiden, kedutaan besar Palestina di Jakarta tidak perlu ditutup. Indonesia akan membantu operasionalnya. Jadi kalau bicara tentang dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, terhadap eksistensi negara Palestina, tentu kita semua sama-sama memiliki catatan ya mengenai apa yang telah kita lakukan selama ini dan kontribusi-kontribusi kita yang saya kira tidak sedikit untuk mendukung eksistensi negara Palestina. Nah, tapi sekarang kita tadi ada di persimpangan, kita jadi bertanya-tanya apakah pemerintah kita masih memiliki komitmen seperti itu ya. Manakala Presiden Prabowo di Davos eh, menandatangani dan bergabung dengan Board of Peace. Nah, barangkali pandangan saya ini, mohon maaf nanti Bung Rifa, Bapak Ibu sekalian, agak sedikit berseberangan ya. Barangkali teman-teman juga yang sudah sempat eh,
browsing gitu. Ini Teguh ini ngomong apa soal BOP akan menemukan satu hal yang agak gimana gitu ya, nggak sejalan. Jadi kalau saya begini, kalau saya melihat Board of Peace itu sebagai sebuah instrumen, alat, tools, alat. Jadi bukan tujuan, dia itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk menghentikan kekerasan. Nah, dalam studi perdamaian ada dua jenis perdamaian. Yang pertama kita sebut sebagai negative peace. Negative peace ini adalah situasi negatif di sini adalah situasi di mana tidak terjadi kekerasan, saling serang. Namanya the absence of violence, ketiadaan kekerasan. Itu negatif peace. Itu fase pertama dari perdamaian. Nah, tujuannya bukan negatif peace. Tujuannya adalah apa yang disebut sebagai positive peace. Ya, positive peace ini kalau pakai bahasa dasar sila Bandung, itu artinya peaceful coexistence. Hidup bersama-sama, ya, berdampingan secara damai begitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita nanti akan menyinggung mau tidak mau tentang two-state solution, ya, two-state solution di wilayah yang sudah 7 dekade menjadi perbincangan kita semua. Memang Bapak Ibu sekalian, sikap pemerintah Indonesia saya kira sama seperti sikap banyak negara di dunia itu adalah mengakui two-state solution, ya, menerima two-state solution sebagai solusi yang paling kredibel untuk menghentikan kekerasan. Artinya, di wilayah yang sedang kita bicarakan ini ada dua negara, negara Israel dan negara Palestina. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan two-state solution ini, maka pernyataan Presiden Prabowo di PBB tahun lalu dan juga beberapa hari yang lalu, Presiden kembali mengatakan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi dengan syarat kalau misalnya Israel mengakui kemerdekaan Palestina dan kemudian menghentikan penindasan mereka terhadap Palestina, maka kita akan menganggap Israel menjadi negara yang sama seperti negara-negara yang lain, ya, terlepas dari misalnya foreign dari influence kita dengan mereka bagus, terlepas dari volume trading kita dengan mereka bagus atau tidak gitu. Tetapi ya kalau kita harus membuka hubungan diplomatik, why not gitu. Selama prinsip-prinsip dasar yang diakui dan kita junjung sama-sama di pembukaan Undang-Undang 45 itu juga dihormati oleh katakanlah Israel dalam hal ini gitu. Kalau itu sebagai prakondisi. Nah, tentu kita semua menginginkan hal itu ya, karena kan tujuan kita ini pasti saya, teman-teman semua di ruangan ini pasti berharap besok-besok tidak ada lagi berita tentang kematian dari Gaza, dari tepi barat, dari seluruh wilayah Palestina. Ya kan, kita orang yang menginginkan berita-berita tentang pembantaian itu berhenti. Kita tidak ingin sampai nanti kita menutup mata, kita masih membaca berita sekian orang tewas, sekian orang tewas. Kita pasti bukan itu. Dan saya juga pasti yakin teman-teman di sini tidak mau juga sampai nanti kita tua, ya sekarang saya sudah tua juga ya, kita masih mendengar misalnya dan masih tepuk tangan manakala misalnya Hamas melakukan serangan retaliasi ke kota-kota di Israel misalnya. Kan bukan itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang saya kira tidak cukup panjang ini gitu. Nah, jadi saya melihat tadi Board of Peace ini adalah satu instrumen dan sebagai sebuah instrumen dia bisa efektif, dia bisa tidak efektif ya. Tetapi sebagai sebuah instrumen dia harus dilihat ya sebagai instrumen bukan sebagai tujuan. Nah, ada pertanyaan yang sering dibicarakan ya, misalnya tentang konflik eksistensi antara Board of Peace bahkan dengan PBB sekalipun begitu. Seolah-olah Board of Peace ini adalah instrumen yang terpisah dari PBB bahkan mengangkangi PBB begitu. Padahal kita semua sudah sama-sama mengetahui bahwa Board of Peace ini adalah instrumen yang merupakan produk dari PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dia ini produk PBB. Jadi kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa Board of Peace ini eksistensi di luar PBB. Dia ini produk PBB. Nah, eh, hal yang juga sering saya amati ya sejak ini jadi perdebatan, sering agak tidak lengkap itu karena pembahasan mengenai Board of Peace ini tidak dilakukan bersamaan dengan membaca naskah resolusi 2803
termasuk lampirannya. Jadi kok kita sama-sama membaca naskah resolusi 2803 itu ada lampiran aneks 1, memang cuma satu lampirannya, lampiran 1. Dan lampiran 1 itu adalah proposal perdamaian yang diajukan oleh Donald Trump bulan September tahun 2025. Ini disebutnya sebagai comprehensive plan. Nah, jadi kita mesti membacanya bersama. Jadi jangan langsung baca ini piagam board office, jangan. Ya baca boleh, tapi setelah itu mundur. Mundurnya kemana? Mundurnya baca resolusi 2803, kemudian baca halaman ketiganya kalau tidak salah. Itu isinya 20 poin dari comprehensive plan yang ditawarkan oleh Donald Trump. Ya, ke-2020 itu dibaca pelan-pelan. Nah, ini yang nanti akan membuat kita akhirnya, oke, ya buat saya pribadi oke. Misalnya kita sering mendengar Hamas dilucuti. Bagaimana Hamas dilucuti? Nah, tapi di dalam comprehensive plan yang ditawarkan oleh Donald Trump dan kemudian diterima, diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB menjadi resolusi 2803, disebutkan bahwa selain Hamas dilucuti, tentara Israel, lu juga harus mundur. Nanti teman-teman baca deh ya poin-poinnya itu. Saya ada catat beberapa saja dari 20 itu yang saya pikir menarik ya. Misalnya tadi menjadikan Gaza zona yang bebas teror atau dideradikalisasi, maka kekuatan militer tidak boleh ada di situ. Juga ada misalnya pertanyaan tadi ya soal Hamas dilucuti, tetapi kenapa Israel boleh bergabung di Board of Peace gitu. Nah, tadi saya sudah bilang Hamas dilucuti, tapi IDF lu harus mundur karena Gaza bukan punya Israel. Kamu harus mundur. Kemudian ada soal tukar menukar tawanan, jenazah ya. Ada poin di situ nanti, ini menarik ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan dalam kurung oleh Hamas, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang meninggal. Ya, jadi satu jenazah dipulangkan Hamas ke Israel, Israel memulangkan 15 jenazah. Dari angka ini jadi ketahuan ya bahwa mereka itu rasio pembantaiannya itu tinggi sekali gitu. Nah, tapi itu kewajiban bagi Israel untuk memulangkan lebih banyak jenazah dalam hal ini memang ya. Ya, kemudian juga soal sandera yang hidup dikembalikan nanti ada aturannya. Termasuk soal penegasan tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa keluar dari Gaza. Tapi kalau dalam masa pembangunan ada orang Gaza yang hendak pergi, ya silakan. Nanti kalau dia mau kembali, silakan kembali gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya soal Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang bersifat teknokratis dan apolitis. Ya. Kemudian itu dibaca. Nah, yang terakhir tadi soal apakah Donald Trump misalnya tidak mengakui two-state solution. Poin ke-20 disebutkan, poin terakhir disebutkan bahwa Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina gitu ya. Jadi ada sense yang kuat bahwa Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump juga mengakui two-state solution sebagai solusi permanen yang paling menjanjikan di situ. Nah, soal mengapa Palestina tidak ikut dalam Board of Peace, karena memang anggotanya negara, state members. Sementara state members PBB ya, jadi negara anggota PBB itu yang bisa menjadi anggota dari Board of Peace itu. Nah, kemudian Palestina kan masih observer state, masih negara pemantau peninjau ya di PBB ya, tapi dia sudah punya bendera di markas PBB di New York dan juga di Jenewa gitu ya. Jadi lebih bagus gitu daripada misalnya Taiwan nggak punya bendera sama sekali, bahkan udah di-exclude dari sistem internasional gitu. Palestina masih lebih baik lah kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat Board of Peace ini dia punya tombol on off, punya tombol hidup mati. Tombol hidup matinya itu adalah tadi resolusi PBB 2803. Karena kan ada juga orang yang bilang begini, lah, tapi di Board of Peace sama sekali tidak ada, di Board of Peace ya, di piagam Board of Peace sama sekali tidak ada kata-kata Gaza gitu. Sehingga dikhawatirkan Donald Trump yang menjadi ketuanya akan melebarkan aksinya kemana-mana, kan gitu. Ya. Tapi tadi, kalau kita lihat logika hukumnya, Board of Peace itu
dia dikasih nyawa itu oleh PBB lewat resolusi Dewan Keamanan PBB. Bukan resolusi Majelis Umum ya. Kalau resolusi Majelis Umum kadang-kadang tidak binding. Tapi kalau resolusi Dewan Keamanan PBB itu binding, gitu. Nah, kita kan juga bilang, ini isinya bandit semua. Ya memang inilah faktanya. Saya nggak mengatakan bahwa saya percaya 100% dengan Donald Trump atau dengan Amerika Serikat. Ya enggak, memang inilah faktanya. Seperti kata Thucydides itu. Kalau lu punya kuasa, lu bisa bikin apapun yang lu mau. Kalau lu nggak punya kuasa, ya rasakanlah, menderitalah. Seperti selayaknya penderitaan itu. Memang ini faktanya. Ini juga bisa kita sebut sebagai dilema kita. Indonesia sebagai negara yang, kita mau bilang apa, middle power kah? Atau negara apa? Terserah. Tapi memang faktanya begini. Nah, tapi ini bagian dari instrumen internasional. Itu dulu yang kita mesti pahami. Soal nanti misalnya dia tidak bisa bekerja efektif, dan kemudian kita protes, dan kemudian kita misalnya tidak puas dan kemudian memutuskan keluar, itu sih boleh-boleh saja, ya kan? Indonesia pernah keluar dari PBB ketika PBB dianggap tidak lagi memenuhi kepentingan nasional kita. Itu pernah terjadi. Ya, baik Bung Teguh, mungkin 5 menit lagi Bung Teguh. Ya, tapi sebelum itu terjadi, sebelum kekecewaan itu muncul dari pihak kita, ya kita optimalkan dulu instrumen ini karena kita semua ingin mencapai tadi ya, paling tidak negatif peace untuk kemudian menjadi positif peace ke arah peaceful coexistence. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal lain yang juga saya pikir perlu kita pikirkan, kita bicara Israel Palestina deh ya. Ya. Di Palestina juga terjadi perbedaan pandangan. Kita sama-sama tahu ada Hamas yang kelihatannya juga ingin menghapuskan Israel dari peta dunia. Tetapi ada Fatah yang ingin melihat Israel itu sebagai partner dialog. Makanya kita perhatikan, Mahmud Abbas juga bilang, Hamas lu mesti letakkan senjata. Hamas lu mesti letakkan senjata. Karena memang negatif peace itu yang membutuhkan pihak-pihak yang bertikai untuk meletakkan senjata. Nah, bagaimana dengan di Israel? Sama. Di Israel juga ada kelompok konservatif seperti Netanyahu yang sudah kita sebut sebagai setan Yahu ini, ya, dan kelompok-kelompok progresif seperti misalnya Presiden Isaac Herzog, ya, dari Partai Buruh. Nah, kemarin saja misalnya waktu di Davos itu kan tidak ada perwakilan Israel. Netanyahu tidak mau datang karena dia takut kalau dia sampai ke Swiss dia akan ditangkap karena markas Swiss ada di ICC. Kemudian Donald Trump meminta supaya Isaac Herzog yang mewakili Israel di atas panggung. Benjamin Netanyahu marah. Dia protes ke Donald Trump. Kantornya protes ke White House, ke Washington DC. Sehingga akhirnya tidak ada pihak yang hadir dari Israel. Nah, maksud saya, tantangan-tantangan politik barangkali perlu kita beri untuk mencapai perdamaian abadi di wilayah itu, di Palestina. Bahwa kita juga barangkali harus memulai dialog-dialog kita dengan kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok peace lover di Israel. Dan saya yakin itu ada. Dan mulai mengecilkan narasi kekerasan sebagai balasan terhadap kekerasan. Saya kira itu dari saya, nanti barangkali dalam tanya jawab kita bisa lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Teguh Santosa yang sudah memberikan banyak sekali informasi kepada kita ya. Tentunya informasi tadi diharapkan mampu memantik pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Karena saya di sini sudah menemukan 3 pertanyaan nih sebenarnya mau nanya ke Bung Teguh. Tapi mungkin setelah ini ya karena waktu kita dibatasi oleh waktu. Selanjutnya mari kita dengarkan